datang Rahma. Buat diri kamu senyaman mungkin berada di ruangan sini. Ibu mendengar bahwa kamu mengalami masalah dengan rasa ketidakpercayaan diri belakangan ini ya. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu rasakan? Iya Bu, iya Bu, benar saya memang tidak percaya diri dengan kemampuan saya. Jadi saya selalu merasa seperti saya ini tidak cukup baik dan setiap kali saya membuat kesalahan, saya selalu merasa rendah diri. Nah, bahkan hal-hal kecil seperti tidak bisa menjawab pertanyaan guru dengan benar membuat saya merasa bodoh dan tidak mampu, Ibu. Jadi ini benar-benar mempengaruhi semangat belajar saya dan saya merasa sulit untuk berkonsentrasi di kelas karena terus memikirkan kekurangan saya, Bu. Ibu memahami bahwa ini sangat membebani pikiran dan perasaan kamu. Bisakah kamu menceritakan lebih lanjut kapan serta bagaimana perasaan tidak percaya diri ini bisa muncul? Apakah ada situasi atau pemicu tertentu? Sebenarnya perasaan ini sudah ada sejak lama, Ibu, tapi makin memburuk akhir-akhir ini. Saya merasa sangat tidak percaya diri dan uh, ketika saya disuruh untuk maju ke depan kelas dan mengerjakan soal di depan teman-teman saya merasa semua mata itu tertuju pada saya dan saya takut akan dinilai oleh teman-teman saya jika saya melakukan kesalahan. Bahkan sebelum mencoba saya sudah merasa gagal, Bu. Ibu mengerti dengan perasaan kamu. Bisa tolong jelaskan lebih lanjut tentang pemikiran yang muncul ketika kamu merasa tidak percaya diri? Saya sering berpikir begini, Bu, saya pasti tidak cukup kompeten untuk mengikuti pelajaran di kelas, atau saya adalah orang yang tidak berguna. Saya merasa seperti saya selalu berada di bawah tekanan untuk melakukan segalanya dengan sempurna. Dan jika saya melakukan kesalahan, itu berarti saya gagal. Pikiran-pikiran negatif ini terus berputar di kepala saya, Bu. Nah, pemikiran seperti itu sangat bisa memberatkan kamu. Apakah ada pengalaman di masa lalu yang mungkin menyebabkan kamu merasa harus selalu sempurna, atau mungkin ada figur atau orang tertentu yang menanamkan standar tinggi itu pada diri kamu? Setelah saya pikir-pikir, Bu, saya merasa ini berakar dari pola asuh orang tua saya. Mereka selalu menekankan nilai yang sempurna dan menuntut prestasi akademik yang tinggi, Bu. Jika nilai saya tidak memuaskan, mereka sering mengkritik dan mengatakan saya bodoh atau tidak berkompeten. Jadi sejak kecil saya sudah dibesarkan dengan pemikiran bahwa kesalahan itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Ibu dapat memahami mengapa kamu merasa seperti itu, terutama jika pola pikir perfeksionis kamu ini sudah tertanam sejak kecil. Namun standar perfeksionis yang kamu tetapkan untuk diri kamu itu mungkin tidak realistis. Tidak ada seseorang pun yang sempurna. Membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Iya Bu, saya rasa itu memang benar. Dan mungkin saya terlalu memberikan banyak tekanan kepada diri saya sendiri untuk sempurna. Bagaimana jika kita mencoba mereframe pemikiran kamu menjadi lebih positif atau lebih realistis? Misalnya, alih-alih berpikir, saya pasti tidak cukup kompeten, kamu bisa mencoba untuk merubah pikiran kamu menjadi, saya masih belajar dan berkembang dalam pembelajaran ini. Dan kesalahan adalah bagian dari proses. Ya Bu, mungkin itu memang lebih terdengar masuk akal. Mungkin saya juga terlalu keras kepada diri sendiri. Cara pandang seperti itu mungkin bisa membantu saya lebih rileks dan tidak terlalu mencekik diri sendiri untuk tuntutan sempurna. Betul sekali. Nah, dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri, kamu sebenarnya membatasi kemampuan kamu untuk tumbuh dan berkembang. Kesalahan bukanlah tanda kegagalan, tetapi peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Itu sangat membantu untuk mengubah cara berpikir saya yang selalu negatif selama ini, Bu. Nah, bagus. Sekarang kita tahu bahwa kamu perlu lebih banyak berpikir positif tentang diri sendiri dan bisa menerima bahwa kesalahannya yang kamu lakukan itu adalah bagian dari proses dan pembelajaran. Sebagai tugas rumah, cobalah untuk mereframe pemikiran negatif kamu setiap kali
pikiran tersebut muncul dengan cara yang realistis dan mendukung seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke Bu, saya akan mencobanya. Terima kasih atas saran yang sangat membantu ini Bu. Ya, sama-sama. Ibu yakin dengan usaha atau latihan yang kamu lakukan terus-menerus untuk mengubah pola pikir kamu, lambat laun kamu akan lebih bisa menerima diri sendiri dan merasa lebih percaya diri dalam kemampuanmu. Ingatlah untuk memberikan apresiasi pada diri sendiri, bahkan untuk usaha dan proses belajar itu sendiri, bukan hanya pada hasilnya. Baik Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menerapkannya. Ini akan menjadi tantangan baru bagi saya, tapi saya akan terus berlatih berpikir lebih positif dan menerima diri apa adanya Bu. Ibu senang bisa menjelajahi masalah ini dan menemukan cara untuk melihatnya dengan perspektif yang lebih positif. Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Jangan ragu untuk menghubungi ibu jika kamu membutuhkan dukungan yang lebih lanjut. Kita bisa membahas perkembangan serta tantangan yang kamu alami. Terima kasih banyak Bu, sesi ini sangat membantu saya. Saya akan mencoba untuk mempraktikkan reframing seperti yang Ibu katakan dan tetap positif tentang kemampuan yang saya miliki. Saya pasti akan menghubungi Ibu jika butuh bantuan. Bagus sekali, Ibu yakin dengan waktu dan praktik yang baik, kamu akan menemukan rasa percaya diri yang lebih besar dari dalam diri kamu. Percayalah pada proses. Ubah sedikit demi sedikit pola pikir negatif menjadi lebih positif dan realistis. Kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Bu atas dukungan dan semangatnya. Saya akan terus berusaha untuk tidak menyerah dan mengubah cara pandang saya Bu. Sama-sama. Motivasi dan kemauan adalah kunci utama di sini. Selama kamu tetap termotivasi untuk terus berubah, Ibu yakin kamu pasti bisa melewati semua tantangan ini. Ingatlah juga untuk tidak terlalu membebani diri kamu sendiri. Ubah pola pikir secara bertahap dengan penuh kelembutan pada diri sendiri. Baik Bu, saya akan mengingatnya. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga, tapi tidak terlalu memaksakan diri. Terima kasih sekali Bu untuk waktu luangnya kali ini.